Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fridan Dilahi, NIM 200871143, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian motorik dan pembelajaran. Yang pertama yaitu bab 1, evolusi bidang studi. Bab 1 menjelaskan lapangan, membedakan antara kontrol motorik dan pembelajaran, dan menjelaskan hubungan antara bidang ini dan bidang lainnya belajar. Ini memberikan sejarah singkat lapangan, menunjukkan bagaimana ia menggabungkan pengetahuan tentang pergerakan dan psikologi, kinesiologi, rehabilitasi fisik, ergonomi, dan ilmu saraf. Gerakan adalah aspek kritis kehidupan. Kami tidak akan bertahan hidup tanpa gerakan. Kapasitas kita untuk bergerak lebih banyak selain kenyamanan yang memungkinkan kita berjalan, bermain, atau memanipulasi objek. Itu adalah aspek kritis kami perkembangan evolusioner. Tidak kalah pentingnya dengan evolusi kapasitas intelektual dan emosional kita. Beberapa menegaskan bahwa kapasitas kognitif kita yang sangat berkembang berevolusi sehingga kita dapat membuat gerakan menjadi penting kelangsungan hidup mereka yang terlihat dalam pembangunan tempat berlindung, pembuatan peralatan, dan komunikasi. Yang A, memahami gerakan. Faktor-faktor yang menentukan akurasi gerakan, kecepatan pilihan gerakan, atau pola tindakan. Yang pertama, tindakan analisis perilaku. Tujuan utamanya adalah untuk memahami variabel yang menentukan kemampuan kinerja motorik dan untuk memahami variabel yang paling penting untuk pembelajaran perilaku gerakan. Yang kedua, gerakan menekankan. Dalam mempertimbangkan gerakan, khususnya keterampilan, seringkali sulit untuk mengisolasi gerakan dari lingkungannya. Yang ketiga, aplikasi potensi. Dalam pertimbangkan gerakan, khususnya keterampilan, seringkali sulit untuk mengisolasi gerak dari lingkungannya. Yang B, asal lapangan. Cabang neurofisiologi yang terutama berkaitan dengan proses saraf yang terkait dengan atau penyebab gerakan dengan hanya sedikit referensi ke gerakan itu sendiri. 1. Penelitian awal. Beberapa penyelidikan empiris paling awal tentang keterampilan motorik dilakukan sekitar tahun 1820 oleh astronom Bessel, dikutip oleh Welford 1968, yang mencoba memahami perbedaan di antara rekan-rekannya dalam mencatat waktu transit pergerakan bintang. 2. Penelitian pasca perang. Studi penting dilakukan pada motorik yang mendasari persepsi dan kemampuan intelektual saat mereka terkait pemilih pilot dan personel militer lainnya. Studi serupa dilakukan di banyak negara lain. C. Ringkasan. Seberapa dari gerakan ini memungkinkan didefinisikan secara genetik, sementara yang lain adalah keterampilan yang membutuhkan latihan atau pengalaman. Meskipun sebagai besar bidang perilaku manusia berkaitan dengan satu atau lain dengan gerakan, dalam teks ini kami berfokus pada tetapi tidak eksklusif pada gerakan-gerakan ini di mana keterlibatan kognitif relatif sedikit dan yang sifat dan gerakan itu sendiri daripada pilihan gerakan dan alternatif yang sudah dipelajari adalah penentu utama kesuksesan. Yang kedua, bab 2. Bab 2, metodologi untuk mempelajari kinergi motorik. Bab 2 membahas tentang berbagai metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari keterampilan motorik. Ini menjelaskan alat penelitian perilaku motorik dan fokus tentang berbagai cara untuk mengukur perilaku dan keterampilan motorik. A. Klarifikasi keterampilan motorik. Klarifikasi keterampilan motorik tugas penting karena dua alasan mendasar. Pertama, adalah literatur penelitian tentang perilaku dan kontrol motorik.
Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan tugas dan gerakan. Istilah-istilah ini dipahami jika kita mau berkomunikasi tentang lapangan. Alasan kedua adalah bahwa hukum perilaku motorik tempatnya tergantung pada jenisnya kinerja, yaitu kelas tugas yang dipertimbangkan. B. Pertimbangan dasar dalam pengukuran. Masalah mendasar dalam sains menyangkut sains bagaimana perilaku objek studi diukur dan motorik perilaku tidak terkecuali. C. Mengukur perilaku motorik. Di bidang perilaku dan kontrol motorik, pengukuran pada dasarnya dapat didekati dengan tiga berbeda. Daripada yang umum, kita dapat menggambarkan beberapa baik satu gerakan mencapai beberapa tujuan lingkungannya. Yang melekat dan tugas, misalnya apakah target tercapai atau tidak. Yang D. Mengukur dan mengevaluasi hubungan. Proses penting untuk mengevaluasi hasil dari berbagai prosedur eksperimental dimulai setelah ukuran kinerja utama dari eksperimen. Proses ini melibatkan penentuan hubungan antara beberapa variabel independen dan variabel dependen berdasarkan data empiris. Yang E. Keandalan dan perbedaan individu. Koefisien reliabilitas menyediakan cara untuk mengevaluasi sejauh mana perbedaan yang diamati antara orang-orang pada beberapa tes adalah karena perbedaan individu, yaitu perbedaan yang stabil dan bertahan lama, atau karena kebetulan atau sementara. F. Ringkasan. Perilaku motorik dapat diklarifikasikan menurut beberapa definisi seperti 1. Kontinu serial distik mengacu pada sejauh mana gerakan memiliki awal dan akhir yang pasti. 2. Buka tutup mengacu pada seluruh mana lingkungan dapat